அப்பா யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? எங்க அப்பா யாருன்னு தெரியுமா? Film dibuka memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo di depan sebuah toko miras, di mana toko itu berada tepat di depan kampus mereka. Alasan mereka berdemo karena para pemabuk seringkali berbuat onar, mengganggu para mahasiswa yang sedang fokus belajar. Bahkan tak jarang pula para pemabuk melakukan pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Maka dari itulah sejumlah mahasiswa menuntut agar toko miras itu ditutup, atau paling tidak dipindahkan ke tempat lain. Sejumlah polisi lantas ditugaskan mengamankan kericuhan yang terjadi. Salah seorang polisi diketahui bernama Subas. Alih-alih meredam kericuhan, Subas justru menghasut para siswa untuk mengobrak-abrik toko miras tersebut. Rupanya Subas adalah seorang polisi bersih dan jujur yang sangat anti dengan suap, karena Subas tahu kalau suara para mahasiswa ini tidak akan didengar oleh pemilik toko miras. Karena si pemilik toko miras sudah menyogok ketua polisi korup agar toko mirasnya ini tetap buka dan beroperasi seperti biasanya. Setelah tokonya hancur, yang punya langsung melapor kepada atasan Subas yang diketahui bernama Mutu. Yang punya toko tak terima, tokonya hancur dijarah oleh para mahasiswa akibat dari ulah Subas yang menjadi provokator. Mendengar itu, Mutu pun marah dan langsung memberi teguran kepada Subas. Sebagai hukuman, Subas pun disuruh menjaga toko miras tersebut bersama seorang rekannya yang diketahui bernama Alu. Pada malam harinya, Subas pulang ke rumah, disambut oleh keluarganya dengan begitu hangat. Terlihat Subas dan keluarganya hidup bahagia dan damai. Subas sangat menyayangi mereka semua dan rela melakukan apa saja untuk melindungi keluarganya itu. Rupanya Subas dan keluarga akan segera pindah ke rumah baru mereka yang lebih besar yang sebentar lagi akan selesai dibangun. Selesai makan malam, Subas menemui tunangannya yang diketahui bernama Alia. Subas dan Alia sebentar lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Setelah rumah Subas selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Subas sangat menyayangi Alia yang merupakan cinta pertamanya. Subas bahkan tidak sabar lagi membangun rumah tangga dengan Alia, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan menjadi seorang ayah yang baik untuk anak mereka kelak. Pada malam berikutnya, Subas dan Alu melakukan razia kendaraan bermasalah. Di tengah razia ada sebuah mobil mewah melaju dengan sangat kencang dan hampir saja menabrak Subas. Subas yang kesal dengan sigap menghentikan mobil tersebut. Si pemilik mobil lantas keluar dan langsung mencaci maki Subas. Ternyata pemilik mobil ini adalah seorang anak menteri yang diketahui bernama Kumar. Kumar lantas menghina Subas, berkata kalau gaji Subas setahun saja belum tentu bisa membeli mobil mahalnya. Subas yang tersinggung berniat ingin memukul Kumar, tapi ditahan oleh Alu, karena melawan anak menteri akan membuat mereka terlibat masalah di kemudian harinya. Subas yang masih sakit hati, ia lantas mengejar Kumar sampai ke sebuah klub malam. Subas ingin memberi pelajaran kepada si anak menteri agar lain kali tidak berbuat seenaknya. Karena di luar klub malam banyak kamera CCTV, Subas langsung mengeluarkan kemampuan IT-nya, yaitu meretas jaringan kamera CCTV agar aksinya nanti tidak terekam. Setelah semuanya beres, Subas langsung mengamuk, menghajar Kumar habis-habisan.
யாருன்னு தெரியுமா? Di keesokan harinya Subas ditemui oleh Alu. Alu memberitahu perihal si anak menteri yaitu Kumar tadi malam dihajar habis-habisan oleh seseorang, dan sekarang Kumar sedang dirawat di rumah sakit. Alu bertanya apakah Subas yang melakukan hal itu, karena tadi malam sepertinya Subas ingin sekali memberi pelajaran kepada Kumar, karena Kumar telah berani menghina Subas. Tapi tentu saja Subas enggan mengaku kalau itu adalah perbuatannya. சார் ஹோட்டல் வைஃபே இருக்கிறதுல பார்த்துருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கு. Pada malam berikutnya, Alu dan Subas mendatangi sebuah TKP. Seorang perempuan yang diketahui bernama Parpati diduga tewas akibat aksi bundir. Karena penasaran, Subas lantas memeriksa gedung tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Di sana Subas menemukan kejanggalan. Pasalnya dalam gedung itu terdapat bekas seseorang yang diseret menuju ke teras. Subas pun merasa kalau wanita itu tewas bukan karena bundir, tapi karena dihabisi. Kecurigaan Subas semakin diperkuat setelah mendengar pengakuan dari warga di sekitar. Setidaknya sudah ada 15 kasus aksi bundir yang terjadi di gedung terbengkalai ini. Anehnya semua korban adalah wanita cantik dan muda, seumuran dengan Parpati. இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே. என்ன சார் உள்ள கூட வர? Yes sir. Setelah itu Subas dan Alu mendatangi keluarga Parpati, melapor terkait Parpati yang diduga tewas akibat aksi bundir. Mendengar itu keluarga Parpati langsung menangis histeris. Mereka sulit untuk percaya kalau Parpati yang dikenal sebagai pribadi yang ceria mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Di keesokan harinya semua keluarga Parpati mendatangi kantor polisi. Mereka mendesak agar polisi segera mengusut kasus Parpati, karena mereka sangat yakin Parpati tidak tewas karena bundir, tapi karena dihabisi. Sebenarnya atasan Subas yaitu Mutu malas dalam mengusut kasus Parpati yang hanyalah seorang warga sipil biasa. Tapi karena tidak ingin ada kericuhan, Mutu terpaksa akan mendalami kasus ini. Maka dari itulah Mutu menugaskan Subas dan Alu untuk mengusut kasus kematian Parpati. Berbeda dengan sang atasan, Subas justru sangat bersemangat untuk mengusut kasus ini. Karena Subas juga sangat yakin Parpati tewas karena dihabisi. Subas berjanji kepada seluruh keluarga kalau dirinya akan mencari keadilan untuk Parpati, yaitu menemukan para pelaku dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. பதிவு பண்ணியிருக்கோம். விசாரிக்கிற சொல்லிட்டல்ல. Di keesokan harinya Subas kembali mendatangi TKP untuk memulai penyelidikannya. Di dalam gedung terbengkalai itu Subas menemukan banyak sekali puntung rokok dan juga botol minuman keras. Sepertinya sebelum Parpati ditemukan tewas, sekelompok orang sedang berpesta di tempat itu. Tentunya hal ini semakin menambah kecurigaan Subas kalau Parpati tidak tewas karena bundir, tapi tewas karena dihabisi. Dan kemungkinan besar pelaku pembunuh Parpati lebih dari satu orang. Selesai penyelidikan, Subas mendatangi rumah barunya yang sudah selesai dibuat. Di sana sudah ada tunangan Subas yaitu Alia dan juga saudara Subas. Mereka datang untuk menyiapkan pesta kejutan untuk kedua orang tua Subas, karena rumah tersebut akan diberikan kepada orang tua Subas sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40 tahun. Pada malam harinya Subas menemui Ali. Subas menugaskan Ali untuk melacak data diri serta nomor telepon orang-orang yang biasa berpesta di gedung kosong terbengkalai itu, tempat di mana Parpati ditemukan tewas. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari tahu identitas para pelaku yang telah menghabisi Parpati. Di keesokan harinya ketua polisi bernama Takur mendatangi atasan Subas yaitu Alu. Diketahui kalau Takur adalah seorang ketua polisi korup yang sering menerima suap dari orang kaya hingga pejabat korup. Tak lama kemudian Subas dipanggil menghadap Mutu. Mutu meminta Subas agar berhenti mengusut kasus Parpati dan menetapkan kalau Parpati tewas karena bundir. Mutu tak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah perintah langsung dari ketua polisi yaitu Takur.
Mendengar itu tentu Subas sangat kecewa, padahal dirinya sangat yakin bisa menangkap para pelaku dan memberi keadilan untuk Parpati. Sontak Subas pun mulai curiga kalau si ketua polisi yaitu Thakur sudah disuap oleh para pelaku. Apabila memang benar sudah pasti para pelaku adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, sehingga ketua polisi saja bisa mereka bungkam. Tapi tentu saja semua ini hanyalah asumsi Subas saja, karena tidak ada bukti yang akurat yang bisa menguatkan kecurigaannya itu. சில முக்கியமான சொல்லுங்க கோபி. Tak lama kemudian Subas mendapat informasi dari Alu terkait nomor telepon seseorang yang malam itu mendatangi gedung terbengkalai tempat di mana Parpati ditemukan tewas. Karena sudah kepalang basah, Subas tetap akan melanjutkan penyelidikan, meskipun hal itu sudah dilarang oleh ketua polisi yaitu Thakur. Saat itu juga Subas menghubungi nomor tersebut. Kemudian Subas mengajak orang itu bertemu untuk membahas kasus pembunuhan Parpati. Anehnya orang itu langsung setuju bertemu dengan Subas. Ia lantas meminta Subas mendatanginya di sebuah tempat. Singkat cerita, Subas bertemu dengan orang itu yang datang bersama ketiga temannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, keempat orang ini langsung membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Mereka kompak mengaku memang benar merekalah yang telah memperkaos dan menghabisi Parpati. Bahkan tanpa ragu mereka menunjukkan kepada Subas rekaman video saat mereka memperkaos dan melempar Parpati dari atas gedung terbengkalai. Mereka sengaja membuat pengakuan ini karena mereka yakin polisi rendahan seperti Subas tidak akan pernah bisa menjebloskan mereka semua ke dalam jeruji besi. Lagi pula sebentar lagi kasus ini akan ditutup oleh si ketua polisi korup yaitu Thakur. Mengetahui ini, darah Subas langsung mendidih. Hingga tanpa ragu Subas langsung membrutal menghajar mereka berempat. அப்பா யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? Setelah puas menghajar mereka, Subas langsung memasukkan mereka ke dalam penjara. Subas berjanji akan memastikan mereka berempat membusuk di dalam penjara. Anehnya mereka berempat masih bisa terlihat santai seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan salah seorang dari mereka yang bernama Amar berkata kalau mereka berempat hanya akan dipenjara selama 20 menit saja. Setelah itu mereka akan kembali menghirup udara bebas seperti sedia kala. Di waktu yang sama, si ketua polisi korup yaitu Thakur datang menemui Subas. Thakur bertanya apakah Subas telah mengantongi bukti yang akurat kalau mereka berempatlah yang telah memperkaos dan menghabisi Parpati. Tanpa ragu Subas mengeluarkan ponsel milik seorang pelaku. Di dalam ponsel itu terdapat rekaman video di saat keempat pelaku memperkaos dan menghabisi Parpati. Sayangnya ponsel itu tak bisa dibuka karena memakai kata sandi. Salah seorang dari mereka lantas memberikan kata sandinya. Saat itu juga Subas berusaha membuka ponsel itu. Tapi ternyata yang diberikan oleh salah seorang pelaku ternyata bukanlah kata sandi, melainkan sebuah kode khusus untuk menghapus secara otomatis semua file yang terdapat di dalam ponsel tersebut, termasuk rekaman video bukti kejahatan mereka. Alhasil satu-satunya bukti lenyap begitu saja. Tak lama kemudian ayah keempat pelaku datang. Ternyata ayah keempat pelaku adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, di mana mereka semua adalah para pejabat. Mereka sangat marah mengetahui anak mereka dipenjara tanpa ada bukti yang jelas. Mau tidak mau Subas terpaksa melepaskan mereka semua. Berkat pengaruh kuat ayah mereka, keempat pelaku sama sekali tak bisa tersentuh hukum. Seperti yang dikatakan tadi oleh salah seorang pelaku yaitu Amar, kalau mereka berempat hanya akan dipenjara selama 20 menit saja. Sebelum pergi dari sana, Amar dan ketiga temannya sempat mengancam akan membuat Subas menyesal seumur hidup. Karena Subas telah berani macam-macam dengan mereka. It's 15 minutes, bro. Life-ல நீ மறக்க மாட்ட. 1 jam setelah itu Subas kembali ke rumah barunya. Di sana seluruh keluarga Subas sudah berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tua Subas. Tapi setibanya di sana Subas dibuat terkejut melihat seluruh keluarganya sudah tewas terbakar.
Subas yang shock langsung lemas tak berdaya. Di saat yang sama, Subas melihat keponakannya yang diketahui bernama Anusa ternyata masih hidup. Anusa adalah satu-satunya keluarga Subas yang masih hidup dalam insiden kebakaran ini. Seminggu kemudian terlihat Subas masih terpukul dan tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Kasus kematian seluruh keluarga Subas sudah dilimpahkan kepada polisi, tapi sampai detik ini masih belum menemukan titik terang. Tak lama kemudian keponakan Subas yaitu Anusa datang mendekati Subas. Anusa mulai bercerita terkait kejadian malam itu. Malam itu keluarga Subas sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba sekelompok pria tak dikenal datang dan memukul seluruh keluarga Subas. Mereka semua dibakar hidup-hidup dan hanya Anusa saja yang mereka biarkan hidup. Di waktu yang sama, Subas melihat berita di media sosial perihal si ketua polisi korup yaitu Thakur mengumumkan kepada seluruh wartawan kalau kematian seluruh keluarga Subas murni karena insiden kecelakaan biasa. Mendengar itu tentu Subas tak terima. Saat itu juga Subas menghubungi Thakur dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, Subas bertemu dengan Thakur. Subas berusaha meyakinkan Thakur kalau keluarganya tewas dihabisi, bukan tewas karena insiden kecelakaan, seperti yang Thakur sampaikan kepada awak media. Dan Subas tahu betul siapa para pelakunya, yang tak lain adalah Amar CS. Dengan motif sakit hati, karena waktu itu Subas telah menghajar Amar CS, serta memasukkan mereka ke dalam penjara selama 20 menit. Keponakan Subas yaitu Anusa menyaksikan sendiri kejadian pembunuhan tersebut. Menanggapi itu, Thakur lantas mengatakan, kesaksian dari anak umur 8 tahun tidak mungkin bisa meyakinkan hakim di pengadilan. Intinya, tanpa ada bukti yang akurat, semua tuduhan Subas dan Anusa tidak akan ada artinya. Setelah itu, Thakur membawa Subas menemui Amar CS di kediaman mereka yang mewah. Di sana juga ada ayah mereka yang merupakan pejabat berpengaruh. Secara terang-terangan Amar CS mengaku di depan Subas kalau merekalah yang telah menghabisi seluruh keluarga Subas, yaitu untuk memberi pelajaran kepada Subas agar lain kali Subas tidak main-main dengan mereka. Mendengar itu, Subas hanya bisa terdiam, sembari menahan amarah dendamnya. Sebisa mungkin Subas menahan diri untuk tidak membrutal sekarang, karena hal itu akan sia-sia saja. Ternyata si ketua polisi korup sudah tahu kalau Amar CS lah yang telah membunuh seluruh keluarga Subas. Tapi Thakur memilih diam, karena ia sudah disogok oleh para pejabat, yaitu ayah Amar CS. Seminggu kemudian Subas mendatangi kantor polisi bersama dengan keponakannya yaitu Anusa. Subas menemui Thakur untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Subas mengatakan dirinya sengaja mengundurkan diri agar lebih leluasa melancarkan misi balas dendamnya. Di depan Thakur secara terang-terangan Subas mengatakan dirinya akan menghabisi para pelaku yaitu Amar CS. Tapi bukan dengan tangan Subas sendiri, melainkan ayah mereka sendirilah yang akan menghabisi Amar CS. Subas mengatakan sebentar lagi seorang pejabat akan datang melapor terkait penculikan anaknya, yaitu salah satu pelaku yang diketahui bernama Tajul. Dan benar saja, salah seorang pejabat datang melapor kepada Thakur terkait anaknya yaitu Tajul yang telah hilang diculik. Kemudian Subas meninggalkan kantor polisi tersebut. Tak lama kemudian si pejabat mendapat kiriman video terkait anaknya yaitu Tajul yang disekap di dalam sebuah mobil, di mana mobil itu terparkir di depan kantor polisi. Saat itu juga si pejabat membuka mobil itu untuk mengeluarkan si anak. Tapi saat akan membuka pintu mobil, si pejabat malah tanpa sengaja memicu terjadinya kebakaran di dalam mobil, hingga menyebabkan Tajul tewas terbakar hidup-hidup. Ternyata Subaslah yang telah menculik Tajul, salah seorang anak pejabat pelaku yang telah menghabisi keluarga Subas. Seperti janji Subas kepada Thakur, para pelaku akan tewas dihabisi oleh ayah mereka sendiri. Dan apa yang terjadi kepada Tajul hanyalah contoh saja.
Di hari berikutnya, Thakur memperingatkan Amar dan kedua pelaku yang masih hidup agar mereka bertiga bersembunyi ke tempat aman, karena Thakur yakin Subas pasti akan kembali beraksi menghabisi Amar CS, seperti menghabisi Tajul lewat tangan ayahnya sendiri. Thakur memperingatkan mereka semua kalau Subas bukanlah seorang polisi sembarangan, karena sampai saat ini Thakur dan polisi lainnya kesulitan untuk melacak lokasi persembunyian Subas. Ternyata selain brutal, Subas juga sangat lihai dalam menghilangkan jejak. Bukan hanya itu saja, Subas juga punya cara jenius untuk melakukan pembunuhan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan hal itu terbukti ketika Subas menghabisi Tajul tempo hari. Subas memasukkan gas ke dalam mobil Tajul. Ketika ayah Tajul membuka pintu mobil, terjadi gesekan yang pada akhirnya secara otomatis memantik api kecil hingga menyebabkan kebakaran. Dari analisa penyelidikan, ayah Tajul lah yang dianggap sebagai pelaku yang menghabisi Tajul anaknya sendiri. Padahal otak pembunuhan tersebut tak lain adalah Subas. Dengan kata lain, ayah Tajul hanya dijadikan sebagai kambing hitam dan Tajul adalah tumbalnya. Maka dari itu kepolisian belum bisa menjadikan Subas sebagai tersangka pembunuhan Tajul, karena tidak ada bukti yang bisa memberatkan Subas sebagai pelakunya. Seperti yang Thakur selalu katakan kepada Subas, tanpa ada bukti yang akurat, maka sebuah tuduhan tidak akan berarti apa-apa. Di keesokan harinya, Subas, Alia, dan Anusa mendatangi teman baik Subas. Teman baik Subas ini diketahui bernama Samir, yang merupakan seorang hacker jenius. Subas meminta bantuan Samir untuk melancarkan misi balas dendamnya, menghabisi ketiga pelaku yang masih tersisa, yaitu Amar dan kedua temannya. Sebagai teman baik, tentu Samir bersedia membantu Subas, karena hanya dengan cara ini keadilan di negeri ini bisa ditegakkan. Setelah itu, Subas mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghabisi para pelaku selanjutnya. Pada malam harinya, Subas mendatangi sebuah klub malam, tempat di mana Amar dan kedua temannya berkumpul. Rupanya Amar dan kedua temannya ini mengabaikan perintah dari ketua polisi korup yaitu Thakur agar bersembunyi ke tempat aman. Amar dan kedua temannya ini sangat yakin Subas tidak akan pernah bisa menghabisi mereka bertiga. Teman Amar yang bernama Dipak lantas menuju ke toilet. Di saat itulah Subas langsung beraksi. Pada akhirnya Subas berhasil menculik Dipak dan lantas ia bawa ke sebuah tempat. Kemudian Subas memaksa Dipak untuk menghubungi salah seorang temannya dan mengajaknya bertemu, yaitu si pelaku ketiga yang diketahui bernama Faris. Awalnya Dipak menolak perintah dari Subas, tapi setelah disiksa oleh Subas, Dipak pun terpaksa menuruti perintahnya. Dipak langsung menghubungi Faris dan lantas mengajaknya bertemu dengan alasan bersenang-senang. Faris yang sudah setengah mabuk setuju untuk bertemu dengan Dipak tanpa curiga sedikit pun. Singkat cerita, Faris tiba di tempat tujuan. Tanpa banyak bacot, Subas langsung melumpuhkan Faris hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Dipak dan Faris Subas masukkan ke dalam bagasi mobil. Kabar hilangnya Dipak dan Faris sampai ke telinga Thakur. Thakur langsung menugaskan seluruh anak buahnya menyebar ke seluruh pelosok kota untuk mencari keberadaan Subas. Karena Thakur yakin Subaslah yang telah menculik kedua anak pejabat itu. Setelah mencari cukup lama, para anak buah Thakur menemukan sebuah hotel, tempat di mana Subas bersembunyi. Setibanya di hotel tersebut, anak buah Thakur lantas bertanya kepada resepsionis hotel, di mana kamar Subas menginap. Si resepsionis lantas memberitahu kalau Subas sudah keluar. Saat ini Subas sedang menuju ke bandara untuk terbang ke kota Bangalore. Saat itu juga si anak buah melapor kepada Thakur. Tak ingin membuang waktu lagi, Thakur langsung menugaskan para anak buahnya meringkus Subas di bandara. Tak butuh waktu yang lama, mereka berhasil meringkus Subas tanpa perlawanan sedikit pun. Tanpa polisi sadari, Subas sengaja membuat dirinya tertangkap. Karena ini semua adalah bagian dari rencana balas dendam Subas. Di ruang interogasi, Thakur bertanya kepada Subas di mana Dipak dan Faris ia sekap. Tapi Subas membantah dirinya yang telah menculik kedua anak pejabat tersebut. Tapi Thakur tak percaya dan terus mendesak Subas agar mengakui perbuatannya. Thakur berjanji apabila Subas buka mulut ia akan meringankan semua hukuman Subas. Tapi apabila Subas masih bersikeras untuk bungkam, Thakur akan memastikan Subas di penjara seumur hidup.
Menanggapi itu, Subas balik bertanya kepada Thakur, apakah Thakur punya bukti kalau Subaslah yang telah menculik Deepak dan Paris? Pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Thakur kepada Subas saat ingin memenjarakan ketiga pelaku, yaitu Amar CS. Seketika Thakur pun terdiam, karena memang benar, Thakur tak memiliki bukti apa-apa untuk menjerat Subas masuk ke dalam penjara. Tak lama kemudian ayah Deepak dan Paris masuk ke dalam ruang interogasi. Mereka mengancam akan menghabisi Subas apabila Subas tidak segera melepaskan anak mereka berdua. Menanggapi itu, Subas lantas memberitahu dirinya akan buka mulut apabila semua kamera CCTV dimatikan. Setelah semua kamera padam, Subas lantas mengancam ayah Deepak dan Paris. Apabila mereka berdua berani membunuh Subas, maka Subas akan memastikan Deepak dan Paris akan tewas dengan cara brutal. Setelah itu, Subas memberikan 2 nomor telepon kepada ayah Deepak dan Paris agar bisa terhubung kepada anak mereka berdua. Tapi nomor yang Subas berikan hanya berjumlah 9 digit saja. Sisa 1 nomornya lagi mereka berdualah yang harus memikirkannya sendiri agar bisa terhubung ke nomor telepon anak mereka masing-masing. Setelah bersusah payah, pada akhirnya ayah Paris terhubung ke anaknya. Saat ini Paris sedang disekap di dalam sebuah mobil. Kemudian Subas meminta Paris dan ayahnya agar menuruti perintah Subas apabila Paris ingin selamat. Pertama, Subas menyuruh Paris bertepuk tangan sebanyak 2 kali agar lampu dalam mobil menyala. Setelah itu, Subas menyuruh Paris menekan kode khusus di dalam ponsel untuk membuka pintu mobil secara otomatis. Setelah keluar dari mobil, Paris menyadari dirinya sedang berada di kawasan bandara. Setelah itu, Subas menyuruh Paris masuk ke dalam bandara untuk mengambil sebuah tas merah. Setelah berhasil meraih tas merah tersebut, Subas menugaskan Paris mengantar tas itu kepada tunangannya, yaitu Alia, yang sedang menunggu di lobi bandara. Tapi ayah Paris melarang karena ia merasa si anak sudah berada dalam posisi aman karena dikelilingi oleh para petugas polisi bandara. Tapi tanpa ayah Paris sadari, disinilah malapetaka sebenarnya akan dimulai. Paris lantas membuka tas merah tersebut yang ternyata berisi sebuah bom dan juga sebuah pistol yang secara otomatis akan melepaskan tembakan. Melihat Paris memegang senjata, para petugas polisi bandara langsung mengepungnya. Lalu tak lama kemudian, pistol yang dipegang oleh Paris melepaskan tembakan secara otomatis. Sehingga mau tidak mau para petugas polisi bandara terpaksa menembak Paris hingga akhirnya tewas di tempat. Kembali ke ruang interogasi, mereka melihat berita di televisi terkait Paris yang tewas ditembak oleh para petugas polisi bandara. Sebab Paris kedapatan membawa sebuah tas merah berisi sebuah bom dan sebuah senjata api. Subas menyalahkan ayah Paris sebagai penyebab anaknya tewas dihabisi oleh para petugas polisi bandara. Seandainya si ayah tidak melarang Paris mengantar tas merah itu kepada Alia, pasti sekarang Paris masih hidup. Mengetahui anaknya telah tewas, si ayah langsung menangis meraung. Subas kembali membuktikan ucapannya kalau dirinya akan menghabisi para pelaku tanpa harus mengotori tangannya sendiri, karena para pelaku akan tewas dihabisi oleh ayah mereka sendiri. Tak lama kemudian, polisi menerima kiriman video yang memperlihatkan pelaku ketiga, yaitu Deepak, sedang terkurung di sebuah peti kaca. Saat itu juga Thakur mengerahkan 2 orang hacker pemerintah untuk melacak keberadaan Deepak guna menyelamatkannya, yaitu dengan berusaha mengeluarkan Deepak dari peti kaca tersebut. Tapi kedua hacker pemerintah tak mampu melawan kejeniusan Samir, hacker jenius yang merupakan sahabat baik Subas. Samir terus berusaha memastikan agar kedua hacker pemerintah gagal melacak lokasi keberadaan Deepak, serta menggagalkan aksi mereka meretas peti kaca itu untuk mengeluarkan Deepak dari sana. Pada saat yang sama, Samir mengirim sebuah pesan kepada ribuan pengguna media sosial, yaitu tautan berisi video game online yang memperlihatkan Deepak terkurung di dalam peti kaca. Di dalam tautan itu tertulis, Deepak adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan 15 orang gadis tak berdosa. Pelaku terakhir yang diperkaos dan dihabisi oleh Deepak adalah Parvati. Tapi Deepak selalu lolos dari jeratan hukum berkat pengaruh ayahnya yang seorang pejabat menteri. Apabila semua masyarakat ingin menghukum Deepak,
mereka harus memainkan sebuah game online di dalam tautan itu. Karena semakin banyak orang yang memainkan game itu, maka semakin menderitalah Deepak. Karena di dalam peti kaca itu sudah terpasang pemancar gas otomatis yang akan membuat kulit Deepak melepuh. Mengetahui itu, ribuan netizen langsung memainkan game itu. Karena kapan lagi mereka bisa menghukum pelaku bejat seperti Deepak. Semakin banyak yang memainkan game tersebut, semakin banyak pula gas yang keluar, sehingga membuat Deepak semakin tersiksa dan kulitnya mulai melepuh. Sampai detik ini, kedua hacker pemerintah masih belum berhasil mengeluarkan Deepak dari peti kaca tersebut. Di waktu yang sama, Subas memberitahu Thakur agar segera pulang ke rumahnya. Karena dalam waktu 10 menit lagi Putri Thakur akan celaka. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Thakur langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Thakur melihat putrinya sedang memainkan video game online untuk menghukum Deepak. Melihat itu, Thakur pun marah dan langsung merampas laptop milik anaknya. Putri Thakur mengatakan dirinya hanya ingin menghukum Deepak, pelaku yang telah memperkaos dan menghabisi para gadis yang seumuran dengan dirinya. Si putri lantas bertanya kepada Thakur ayahnya, apabila dirinya yang menjadi korban Deepak, apakah ayahnya akan diam saja? Mendengar itu, sontak Thakur pun terdiam, karena selama ini Thakur telah membela para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan hanya demi uang sogokan dari para ayah pelaku yang merupakan para pejabat tinggi. Setelah berjuang cukup lama, pada akhirnya dua orang hacker pemerintah berhasil menemukan lokasi di mana Deepak disekap. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, ayah Deepak langsung meluncur ke sana untuk menyelamatkan sang anak. Setelah itu, kedua hacker ini mendekati Subas, lalu dengan sombongnya berkata kalau Subas sudah kalah dalam permainan ini, karena sebentar lagi Deepak akan berhasil diselamatkan oleh ayahnya sendiri. Dengan santai, Subas berkata kalau ini semua adalah bagian dari rencananya yang sudah ia susun dengan rapi. Ketika peti kaca akan dibuka secara otomatis, gas beracun akan keluar. Deepak yang terjebak di dalamnya akan tewas secara mengenaskan. Mendengar itu, kedua hacker ini berusaha untuk menghubungi ayah Deepak untuk memperingatkan ayah Deepak agar tak membuka peti kaca tersebut dengan cara apapun. Tapi semuanya sudah terlambat, karena ayah Deepak berusaha menghancurkan peti tersebut, hingga pada akhirnya Deepak pun tewas secara mengenaskan atas tindakan ayahnya sendiri. Singkat waktu, Subas dibebaskan dari penjara karena tidak terbukti melakukan penculikan ataupun pembunuhan. Ayah ketiga pelakulah yang justru malah ditangkap karena telah terbukti menghabisi anak mereka sendiri. Akibat dari itu, karir politik ketiga pejabat tersebut langsung hancur seketika. Setelah keluar dari pengadilan, ayah pelaku terakhir yaitu Amar dan juga para anak buahnya bersiap untuk menculik Subas untuk dihabisi, karena mereka yakin Subas sedang mengincar Amar sebagai target terakhir untuk dihabisi. Dengan tenang, Subas mengatakan kalau video Amar saat memperkaos dan menghabisi para pelaku sudah Subas unggah di internet. 1 jam lagi video itu akan terunggah secara otomatis. Apabila itu sampai terjadi, maka karir politik ayah Amar akan segera hancur. Sama seperti ayah ketiga pelaku yang kini sudah mendekam di dalam penjara. Apabila ayah Amar tidak ingin itu sampai terjadi, maka Amar dan ayahnya harus mengantar Subas ke sebuah tempat. Karena di sana terdapat sebuah komputer yang bisa membatalkan unggahan video tersebut. Ayah Amar yang tidak ingin karir politiknya hancur, setuju untuk mengantar Amar ke tempat itu, guna membatalkan unggahan video tersebut. Tapi setibanya di sana, Subas langsung memukul mereka berdua. Ayah Amar Subas kurung di sebuah ruangan. 30 menit kemudian, Subas mengeluarkan ayah Amar dari ruangan tersebut. Setelah itu, Subas mengikat kedua kaki Amar dan menjatuhkannya ke bawah. Untung saja tali tersebut dengan sigap ditahan oleh ayah Amar. Sekarang nasib Amar ada di tangan ayahnya sendiri. Sekarang ayah Amar hanya punya 2 pilihan, menyelamatkan nyawa anaknya sendiri atau menyelamatkan karir politiknya. Karena dalam hitungan detik video kejahatan Amar akan terunggah ke internet secara otomatis.
Tanpa disangka si ayah lebih memilih menyelamatkan karir politiknya ketimbang menyelamatkan nyawa anak kandungnya sendiri. Alhasil Amar pun seketika tewas akibat tindakan ayahnya sendiri. Setelah itu Subas lanjut membrutal, membantai para anak buah Amar, para pelaku yang telah menghabisi keluarga Subas atas perintah Amar CS. Pada saat yang bersamaan Thakur dan Muthu mendekam ke dalam penjara karena telah terbukti terlibat dalam kasus korupsi serta melindungi para pelaku kejahatan. Di akhir film terlihat Subas kembali aktif menjadi polisi. Subas sudah bertekad akan meringkus para penjahat tanpa pandang bulu, tidak peduli status mereka apa, rakyat jelata ataupun orang-orang yang berpengaruh seperti pejabat dan sebagainya. Kemudian film pun selesai. Apa yarin terima unak? Hey, ngapa yarin terima?